Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fransonia Maharani, NPM 1851040179. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang telah saya dapat dalam manajemen operasi. Yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, project management. Jadi, project management ini biasanya digunakan oleh suatu perusahaan atau pembangunan yang biasanya dilakukan oleh arsitektur untuk mengetahui kapan dia dapat menyelesaikan pembangunan tersebut sesuai permintaan dari klien. Yang saya bahas di sini adalah tentang pembangunan Hotel Horizon. Lalu yang kedua adalah forecasting. Forecasting adalah suatu ramalan yang biasanya digunakan perusahaan untuk mengetahui berapa kelakuan atau lakunya barang atau jasa yang telah dijajakan oleh para pelanggan dengan menggunakan periode tertentu. Lalu yang ketiga adalah penjadwalan. Jadi penjadwalan di sini biasanya digunakan oleh suatu perusahaan untuk memposisikan atau merekrut karyawan barunya itu cocoknya di posisi seperti apa atau posisi di bagian apa. Nah, sesuai dengan skill dan kemampuannya yang digunakan oleh karyawan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang saya jabarkan tadi menggunakan aplikasi QM-nya. Nah, di sini kita klik aja aplikasi QM-nya. Kita klik aplikasi QM-nya, lalu ini di close. Sesuai dengan materi saya, yang pertama ya itu tadi project management, maka kita klik modul, pilih project management, pilih new, pilih single time. Nah, di titel ini kita ganti pembangunan yang akan saya gunakan di sini adalah Hotel Horizon. Nah, untuk pengerjaannya itu ada 6 tahapan. Lalu kita pilih yang ini abjadnya untuk sebagai kode pengerjaan yang kita gunakan. Nah, kita klik OK. Jadi di A ini adalah pengerjaan pondasi, yang di B ini adalah pengerjaan tiang, yang di C ini adalah pengerjaan tembok atau dinding, yang di D ini adalah pengerjaan listrik, yang di E adalah pekerjaan atap, yang di F adalah finishing. Nah, aktivitas yang kita gunakan di sini misalnya di pondasi itu kita membutuhkan 5 hari. Lalu di tiang itu kita membutuhkan 4 hari. Pengerjaan tembok itu kita membutuhkan sekitar 7 hari. Lalu di listrik itu kita membutuhkan 3 hari. Selanjutnya ada di E. E itu adalah atap. Nah, atap itu kita butuh waktu misalnya 4 hari, lalu finishingnya sama 7 hari. Nah, 2 kolom ini adalah pekerjaan yang bisa disambi. Maksudnya aktivitas apa sih yang bisa digunakan atau dikerja sambi barengan gitu. Nah, maka di B ini sebenarnya pemasangan tiang itu bisa ngerjainnya bareng sama pondasi. Jadi kita kasih kode A, pondasi. Lalu di C itu adalah tembok. Tembok itu bisa dikerjakan barengan dengan pondasi dan tiang. Maaf. Tiangnya sebelahnya. Tiang. Nah, lalu di D itu adalah pengerjaan listrik. Pekerjaan listrik ini biasanya menggunakan pekerjaan nyambinya tuh adalah tiang dengan tembok.
Lalu E itu adalah pemasangan atap. Pemasangan atap itu adalah hubungannya dengan tembok, lalu dengan listrik. Nah, di finishing itu pekerjaan yang bisa disambi adalah listrik dengan atap. Langsung kita solution aja. Ternyata di jalur kritis semua. Nih, di jalur kritis semua, dan activity time-nya tuh ternyata totalnya dari project ini adalah 30 hari atau sebulan. Lalu let's start ini adalah apa ya, pekerjaan yang kalau misalnya dikerjakannya cepet atau kebut gitu loh, nggak leha-leha. Kalau let finish ini tuh kerjanya yang sambil males-malesan, terus tuh sambil ngopi apa-apalah kalau kata dosen saya tuh receh-recehnya. Terus kita langsung klik chartnya aja. Nah, ini adalah bagannya. Jadi ini di garis merah semua jalur kritis. Nah, jalur kritis ini sebenarnya harus banget dihindari dari setiap pembangunan proyeknya, karena adanya garis merah ini berarti pekerjaan ini tidak bisa disambi dengan barengan. Bisa bila tertentu entah pondasi sama tembok, entah tiang ini langsung kerja bareng sama tembok, atau nanti pondasi ini sendiri, atau gimana lah ya, tergantung dari si arsitektur memberi arahan kepada setiap karyawan yang bekerja di sana untuk membangun. Lalu di sini tuh ada Gantt chart. Gantt chart ini tuh adalah penentuan nih. Nih yang ini garis merah semua tuh. Nih garis merah semua. Kalau yang tadi saya bilang, ES ini tuh adalah pekerjaan yang dikerjakan secara cepat. Tadi kalau nggak salah namanya early start sama early finish. Nah, ini pekerjaan yang dikerjakan tetap. Sedangkan ini let's start sama let's finish ini adalah pekerjaan yang dileha-lehakan atau ngaret lah istilahnya. Udah, gitu aja. Nah, materi yang kedua itu adalah tentang forecasting. Sesuai tadi yang saya jelaskan, adalah tentang peramalan yang biasanya digunakan oleh suatu perusahaan. Nah, langsung kita pakai aja aplikasi QM-nya. Jadi forecasting itu sebenarnya perkiraan pada suatu perusahaan ya, untuk menentukan dalam jangka panjangnya atau masa depan yang akan depannya yang belum terjadi tapi kita dapat mengetahuinya gitu dengan menggunakan aplikasi QM ini. Nah, langsung klik modul, pilih forecasting. Karena materinya di forecasting ini ada 4 metode. Yang pertama itu ada trend linear, yang kedua itu ada bergerak sederhana, yang ketiga itu ada rata-rata bergerak tertimbang, lalu yang terakhir itu adalah bergerak rumit. Nah, yang pertama kita bahas adalah trend linear dulu. Klik file, new, time series. Nah, di sini kita ubah, misalnya titelnya itu adalah karena tren linear ya, makanya kita ubah adalah ramalan A. Titel ramalan A. Di sini periodenya kita gunain 12 lah, 12. Pilih dari Januari sampai Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya sampai Desember. Mulai dari Januari. Oke. Nah, pilih dulu metodenya yang pengen kita masukin apa. Yang tadi pertama adalah trend linear. Nah, kita pilihnya yang ini, linear trend line model. Nah, klik, masukin aja angkanya 40, 45, 42, 50, 55, 56, 43, 60, 57, 44, 52, sama
62. Langsung aja di sort. Nah, ini yang bakalan terjadi di masa depan. Nih, telah ketahuan dari future period dengan forecasting. Nah, ini ramalannya yang bakalan terjadi di minggu atau tahun yang akan datang, sedangkan ini periodenya yang akan berlaku di masa yang akan datang. Langsung klik aja yang graph. Nah, yang biru ini adalah targetnya. Ramalannya bakal lurus. Nah, D ini adalah datanya yang tadi kita masukin. Nih, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, inilah materi dari trend linear. Yang kedua dari forecasting adalah metode metode bergerak sederhana. Langsung aja klik modul, forecasting, file new, time series. Lalu ini kita ubah jadi titelnya ramalan B. Periodenya saya pilih 5. Nah, ini ubah Januari, ini ubah ke Januari. Nah, oke. Terus kita langsung isi aja 3, 4, 2, 65, 50, sama 44. Nah, metode yang kita gunain adalah moving avengers. Nah, periode yang pengen kita gunain terserah kita ya, misalnya di sini periode avengernya itu kita cuma milih 2, berarti data yang terupdate adalah April dengan Mei. Nah, kalau kita milih 3 berarti Maret, April, Mei. Nah, jadi kita langsung pilih 2 aja. Solution. Nah, ini jadi ramalan yang akan datang adalah periodenya adalah 47 di bulan April atau Mei mendatang. Langsung grab. Nah, ini dia. Ini ramalannya. Oh, dari bulan Maret ternyata. Jadi ramalannya itu akan berjalan dari bulan Maret. Nah, ini ramalannya yang akan datang. Lalu ini tadi data kita. Udah. Yang ketiga adalah tentang forecasting rata-rata tertimbang, bergerak tertimbang. Itu kita klik forecasting, file new, time series. Nah, kita ubah jadi ramalan C. Periodenya kita misalnya butuh 4 aja. Januari, Februari. Ini Januari, oke. Nah, metode yang kita gunain adalah ini, maafin. Nah, ini kita langsung ubah aja nih. 45, 52, 48, 60. 60. Oh, maaf. 60. Nah, ini 2, ini 1. Yang kita pilih 2 periode ya. Langsung di solution. Jadi next periodenya itu bakalan ada 56 penilaiannya. Kita langsung lihat grafnya. Nah, ini berlaku dari bulan Maret. Jadi ramalannya berlaku dari bulan Maret sampai bulan April yang akan mendatang. Bahkan bisa sampai Mei nih kayaknya. Sampai Mei. Terus ini yang hitam ini adalah data kita. Selanjutnya forecasting bergerak rumit. Nah, langsung klik aja forecasting, file new, time series. Ini kita ubah jadi ramalan D. Pilih 4 periode. Januari, ini klik Januari juga. Langsung
langsung di oke. Metode yang kita gunain adalah ini, exponential summit, itulah, atau ramalan bergerak rumit. Nah, di sini forecast ini adalah bulan apa yang pengen kita ambil. Misalnya saya mau ngambil di bulan Maret, berarti saya tulis di sini 42. Dan kalau saya tulis di bulan Maret, saya nggak bisa nulis di bulan Januari karena bakal nilai ininya akan berpindah ke Januari. Kalau saya nulis di Februari, ya nilainya akan berpindah ke Februari gitu. Kalau ini bisa beda-beda. Ininya saya pilih 0,10 aja deh. 0,10 aja. Langsung di solution. Nah, jadi next periodenya itu 43,2. Nah, ini yang bakalan ada di masa periode yang akan datang. Langsung lihat grafnya. Berlaku dari bulan Maret ya, sama seperti apa yang kita perkirakan. Bahkan bisa sampai Mei nih. Nah, ini hitam ini data kita. Udah, gitu aja tentang forecasting. Nah, materi ketiga saya yaitu tentang penjadwalan. Penjadwalan ini biasanya digunakan untuk merekrut karyawan dalam suatu perusahaan. Nah, yang perusahaan saya aja klik modul, pilih yang assignment, new. Nah, di sini kita tulis tuh PT-nya atau perusahaan yang kita gunakan, yaitu tadi saya bilang Hotel Horizon. Nah, number job-nya tuh saya membutuhkan 4 karyawan, tapi matching-nya ini saya nggak butuh 4, tapi 5. Nah, minimas ini adalah minimnya kualitas dalam suatu perusahaan itu untuk mendapatkan pekerja baru, tapi maximize ini bila dia menggunakan maximize, maka dia akan mendapatkan hal sempurna dari saat pemilihan jobnya atau karyawan barunya. Lalu langsung kita aja klik OK. Nah, ini kayak gini. Sebelumnya saya punya data di Excel. Nih. Saya membutuhkan kasir, pelayan, juru masak, OB, dan satpam. Dan ini daftar namanya. Langsung kita tulis aja. Ashraf. Irfan, Dio, dan Ori. Mereka ini yang udah lulus tes seleksinya, tapi saya bingung mau memposisikan mereka ini di bagian apa. Yang pertama itu tadi kasir, yang kedua pelayan, yang ketiga itu juru masak, yang keempat itu tadi OB, yang kelima adalah satpam. Nah, ini tadi kan udah penilaian saya dapat ya, jadi langsung kita copy aja, masukin di form, masukin di sini. Nah, ini udah ada penilaian. Nah, karena kita pengen karena kita sudah mendapatkan karyawan itu dengan maksimal, maka saya menggunakan metode yang maximize. Langsung di solution, dan ini ketahuan nih. Ternyata Irfan itu cocoknya di bagian kasir, sedangkan Ori itu cocok di bagian pelayan. Lalu Ashraf itu ternyata cocoknya di juru masak, dan Video itu cocoknya di bagian satpam.
Dan Duma ini maksudnya orang karyawan baru ya seharusnya, yang agar dapat saya gunakan untuk sebagai OB. Nah, langsung aja kita klik yang lain. Ini penilaiannya, nilai-nilainya. Nah, ini posisi-posisinya. Profit ini nilainya dari mereka ya. Tuh. Totalnya 360. Udah, gitu aja. Sekian dari materi saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.